Hai hai, ketemu lagi dengan Fatma Putri Solebo. Kali ini mau bikin lopo kau. Ini namanya lobak putih atau kalau bahasa Taiwannya tuh pai lopo. Ini dicuci terus nanti kita pret-pret kalau bahasa Jawanya. Ya intinya dikupas ya. Dipotong kepalanya dan buntutnya. Terus kita mulai kupas. Ini biasanya sih musim dingin ya, banyak sekali yang namanya pai lopo. Tapi sekarang belum musim dingin. Tapi karena lagi pingin makan lopo kau, jadi ini saya buat lopo kau. Karena udah lama nggak bikin. Dan sekalian mau bikin ini buat kenang-kenangan nanti kalau udah pulang Indonesia. Karena kalau ini aja bikin lupa kok, udah kok hampir ingat-ingat lupa gimana cara bikinnya atau takarannya karena udah lama nggak bikin, udah 3 tahun yang lalu. Ini udah selesai. Ini dia, aku pakai ini 3 biji, bukan biji ya, pokoknya 3 lonjor. Ini dipasah, gini cara masahnya. Beda sama orang Indonesia ya. Maksudnya saya dulu kalau masak itu nggak gini masahnya, dia kayak mau marut kambil gitu. Terus nenek aku yang di Taitung bilangnya kalau masak itu jangan gitu, kalau masak lopo itu kayak gini caranya. Ini udah jadi kayak gini deh. Lanjut kita masak. Panaskan wajan, bukan wajan ya, tapi kayak ya ini dia, kasih minyak secukupnya aja. Masukkan lopo shi atau parutan pai lopo atau lobak putih, kalau kita nyebutnya kan lobak putih ya. Terus diaduk-aduk, dikasih garamnya kira-kira ya ini 1 sendok kecil, 1,5 lah. Terus nanti dikasih itu apa, hucaoyan itu lada. Aku pakainya ini lada Indonesia ya, buatan Indonesia. Aku tahu lada ini tuh dari nyonyaku yang di Taitung dulu karena dulu itu nggak pernah belanja sendiri, yang belanja itu bosnya, jadi nggak tahu kalau ada lada ini. Terus bosku atau nyonyaku bilang gini, lada Indonesia ini baunya harum, enak gitu. Jadi ya ikut-ikutan beli. Karena kalau waktu di Indonesia itu taunya itu lada bukan lada bubukan ya, kayak ladanya itu lada bunder-bunder, harus diulek atau di blender. Kalau di Taiwan kan ladanya kebanyakan yang dijual itu udah lembut namanya, udah halus ladanya, jadi nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender lagi. Karena di sini di tempatku nggak ada ulekan, jadi nggak bisa ngulek, jadi beli yang hucaofen atau udah ladanya udah halus. Ini dimasak agak lembek ya, nanti dikasih tutup, terus nanti biarkan dimasak kira-kira 6 menit. Terus kita ngadonin itunya, calai mifen itu kayak beras ya, tepung beras. Ini yang khusus buat lopo kau. Ini ditutup, biarkan saja. Dan selanjutnya ini
air 1600 ml 1600cc 的水， masukkan nih 扎来米粉放进来， diaduk-aduk. Ini ngaduknya harus gerindilannya nggak ada gerindilan ya, biar nanti kalau dimasukkan ke lopokau bukan lopokau tapi itu apa namanya, lobak tadi, parutan lobak yang tadi yang dimasak di kompor, dan hasilnya lebih bagus. Ini dia. Dan ini yang di lobaknya ini harus dikasih air 600 ml, fang shui 600cc. Jadinya semuanya air yang ada di lobaknya ini sama air yang buat ngadonin tepung berasnya atau calai mifen itu semuanya ada 1800 gram. Diaduk-aduk. Ini pokoknya ini nunggu agak empuk ya. Ya dimasaknya ini kira-kira kayaknya 8 menit sampai 10 menitan. Baru nanti adonannya yang adonan tepungnya tadi dimasukin kayak gini deh. Masukkan ini nggak boleh langsung semuanya ya, harus apa namanya, dikit-dikit sambil diaduk. Terus ini apinya jangan terlalu gede, apinya harus api sedang. Kalau bisa dikecilin aja apinya biar tidak gosong. Diaduk-aduk kayak gini. Ini bagian yang terakhir, harus sebelum dimasukin semuanya harus diaduk dulu adonannya biar tidak mengendap atau gerindil dek situnya. Kalau gerindil sedikit-sedikit gitu ya nggak apa-apa lah, namanya orang pun juga nggak sempurna. Dulunya aku juga nggak bisa bikin ini, tapi karena 3 tahun yang lalu aku jaga nenek yang di Taitung, jadi aku bisa bikin ini. Dulu sering bikin ini, tiap ada acara penting gitu kan, anak-anak nenek yang ada di Taitung itu pada datang, terus dia suka banget makan lopoka buatan nenek. Tapi karena nenek sudah sudah tua, udah nggak punya tenaga, jadi bukan buatan nenek lagi, buatan pembantunya. Tapi katanya rasanya sama. Ini bikinnya Yanwei ya, Yanwei itu original, jadi nggak dikasih ebi atau nggak dikasih Xiami itu kayak udang yang kecil-kecil itu nggak dikasih, masih original, cuma garam sama merica aja. Dan ini udah atasnya itu biar mulus, halus, ini dikasih minyak sedikit lah, terus dihaluskan kayak gini. Kalau biasanya sih, kalau aku ngadoninnya atau masaknya itu pakai wajan yang gede itu biasanya aku pindah ke tempat yang bisa dimasukkan ke tenko. Kalau yang ada di Taiwan mesti tahu lah tenko itu apa, dimasukin ke situ. Maksudnya bukan dimasukin langsung ya, itu kayak kita ada panci kecil, terus kita ganti dari wajan, adonannya itu kan di wajan, terus kita pindahkan ke tempat lain seperti mangkok kecil gitu ya, mangkoknya jangan terlalu kecil, yang kira-kira cukup buat ini lopokau ini. Kalau di tenko itu
masaknya kira-kira itu ya, dimasukin tenko, dikasih air 2 gelas yang buat masak nasi itu. Tapi ini nanti saya masaknya pakai wajan yang gede itu, soalnya tenkonya nggak bisa masuk. Ini soalnya aku punya panci itu, punya apa namanya, punya alto bukan punya alto ya sih, punya alto maksudnya punya telinga. Panci yang aku pakai ini punya telinga, jadi nggak muat tenkonya. Nih udah selesai nih, aku taruh deh wajan gede, dikasih air. Ini kira-kira dimasak 1 jam. Kalau dimasak kayak gini mesti nunggu. Nih setelah 1 jam selesai sudah, jadilah lopo kau. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan cara ngiris dan gorengnya lihat di video berikutnya ya. Cantik kan? Terima kasih. Tunggu di video berikutnya.